geng kotaku, jumpa lagi dengan kami kru ngangkot, ngobrol tentang kotaku. Kali ini saya ditemani sopir angkot baru ini. Oh, connect teh. Oh, Kenek, oke, baik, Kenek. Connect. Apa kabar Mbak Fani? Baik, tetehku yang cantik. Aduh. Apa kabar juga geng kotaku? Semoga sehat-sehat semua ya yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Ini kali ini kita akan ngangkot ngobrol tentang kotaku berkaitan dengan keberlanjutan program. Fan. Bintang tamunya siapa nih teh? Bintang tamunya ini dari PIU. PIU itu Project Implementation Unit ya, geng. Oke, baik, kita undang aja langsung naik ke angkot kita. Saya biasa memanggilnya Babang ya, namanya Mas Muhammad Fahrul Rifki. Silakan Babang untuk naik ke angkot kita. Kita tepukin dulu, semangatin. Semangat. Halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pagi Pak Rifki. Stefani, Tairo. Ya, baik. Kayaknya seger ya Pan kita pagi ini udah ada yang semeringah gitu ya. Kita akan ngobrol tentang keberlanjutan program Bang melalui knowledge management atau kita bisa sebut pengelolaan pengetahuan. Menurut Babang, kenapa keberlanjutan program Kota Tanpa Kumuh ini salah satunya itu melalui knowledge management, Bang? Knowledge management ya. Jadi sebelum ke arah situ mungkin sebaiknya sedikit kita lihat dulu ya apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh Kotaku itu kan. Ya, Kotaku ini kan sudah mulai dari tahun 2016, kemudian di tahun 2017 juga kita sudah mulai banyak kegiatan ya. 2016 jadi kayak semacam kick off-nya, terus kemudian 2017 mulai pekerjaan fisiknya. Sampai dengan akhir tahun 2021 itu sudah banyak sekali ya jenis infrastruktur terbangun, terus kemudian juga banyak juga aset-aset sosial yang ini juga sudah dihasilkan ya oleh program Kotaku ini. Nah, kenapa sih kok kemudian menjadi penting ya knowledge management? Nah, knowledge management ini fungsinya tentunya untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita bangun, baik itu infrastrukturnya maupun aset-aset sosialnya ini mampu dilanjutkan, dalam artian mampu kemudian didokumentasikan dengan baik, menjadi pembelajaran dan harapannya kemudian bisa dilanjutkan. Nah, knowledge management ini prosesnya tentunya tidak instan ya, tidak kemudian kita hanya sekedar mendokumentasikan atau kemudian kita mengarsipkan seluruh pekerjaan kita, tapi lebih dari itu gitu loh. Jadi harus ada proses-proses di mana memang kita mulai mendokumentasikan pembelajaran, terus kemudian mengarsip sampai dengan nantinya ini terus diupdate dan terus bisa dipakai untuk program-program setelahnya. Tapi Pak Rifki, knowledge management ini sendiri kan belum lazim ya di Indonesia. Maksudnya masyarakat mungkin belum memahami apa sih itu knowledge management dan apakah bukan sekedar tadi kata Bapak mendokumentasikan, tapi implementasinya di lapangan itu seperti apa, Pak? Iya, sebetulnya ini jadi sebuah sistem besar ya. Jadi yang akan melakukan proses knowledge management ini bukan hanya kita yang ada di tingkat pusat gitu kan. Ini tentunya dilakukan secara bertahap, terus kemudian berjenjang juga dari mulai seluruh pelaku dan teman-teman kita yang ada di lapangan, bekerja sama juga dengan teman-teman yang ada di Pemda tentunya dan yang ada di pusat. Nah, ini menjadi sebuah kegiatan-kegiatan kolaboratif di mana memang semua orang bisa nanti berkontribusi gitu. Berkontribusi untuk memberikan pengetahuan yang selama ini sudah didapat melalui kegiatan NSUP Kotaku ini dalam sebuah dokumentasi. Nah, ini yang kemudian jadinya mahal juga ya, karena memang pengalaman-pengalaman tersebut itu saya rasa sayang. Kalau misalnya kita bicara soal infrastruktur, tentunya ini pasti nanti akan ada bekasnya, akan ada hasilnya, karena kan ini infrastruktur yang terbangun. Tapi ketika kita bicara soal pengalaman-pengalaman yang terus kemudian aset-aset sosial yang dihasilkan dari program ini akan sayang sekali ketika kemudian tidak didokumentasikan. Nah, ini harapannya proses-proses ini memang ini kalau yang belum familiar mungkin menyebutnya sebagai proses dokumentasi biasa, tapi diskusi juga kan kemarin dengan PMU, dengan tim yang lain juga, dengan KMP, bahwa proses-proses mendokumentasikan ini bukan hanya hal-hal yang sifatnya yang fisik kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk foto, video atau best practice lainnya, tapi proses-proses yang sudah berjalan di dalamnya, aset-aset sosial, terus kemudian experience-nya, pengalaman yang sifatnya mungkin jadi semacam tacit knowledge ya, ini kemudian bisa didokumentasikan juga
untuk bekal dan kemungkinan besar bisa di-update juga di program-program selanjutnya. Iya. Di program selanjutnya dan atau mungkin masyarakat lain atau halayak yang lainnya yang belum mengetahui gitu ya dari hasil-hasil yang tadi Babang sebutkan. Nanti mereka itu bisa melihat, mengambil atau belajarnya melalui apa, Bang? Apakah misalnya salurannya medianya apa saja yang bisa diakses oleh mereka para pihak yang pengen lihat tadi dokumentasi kegiatan, berupa video, terus berupa hasil-hasil dari lapangan. Iya, iya, oke. Yang jelas pasti tentunya dalam proses ini pasti yang pertama kita harus meng-capture dulu ya. Capture ini kan dengan teman-teman dari KMP dan teman-teman tim di lapangan ini pasti akan coba menginventarisir dulu nih apa saja sih sebetulnya pengetahuan-pengetahuan yang ini sayang sekali kalau tidak kemudian kita dokumentasikan. Kemudian kita juga akan coba proses ke lapangannya, kita akan coba collecting data. Collecting data ini nanti macam-macam teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, terus kemudian pelaku-pelaku yang selama ini sudah terlibat itu bisa bercerita. Cukup dengan bercerita saja, medianya macam-macam ya. Salah satunya bisa ini ya. Iya, salah satunya mungkin podcast ini atau video podcast ya mungkin ya ini ya. Iya, video podcast. Podcast atau video podcast atau kemudian orang bisa juga menulis. Menulis bagaimana sih kemudian proses-proses yang sudah dijalani di dalam program ini sampai akhirnya kotaku bisa sebesar ini gitu kan. Nah, ini kan saya rasa jadi penting karena kemudian ketika ada inisiasi program baru, tentunya kita tidak ingin memulai dari awal. Ya, kita betul. inginnya adalah langsung belajar kepada program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, ini memudahkan kita untuk kemudian kita semacam melakukan introspeksi atau kemudian proses-proses evaluasi yang bisa kita lihat juga dari hasil knowledge management ini nantinya akan menjadi bekal yang lebih baik gitu loh untuk program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah atau siapapun itu ya yang ingin menduplikasi program ini. Jadi di capture dulu gitu ya pelaku program semua mencatat, menulis gitu, terus medianya kali ya Mbak Fani. Berarti geng medianya itu bisa melalui selain podcast mungkin bisa Instagram seperti itu ya Pak ya. Iya, macam-macam sih website, medianya bisa. Cuman buku. memang ini ya menjadi tantangan juga pada saat kita ini kan sebenarnya bukan barang ya, bukan kata benda knowledge management itu. Jadi ini adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus gitu kan. Teman-teman KMP, PMU, PAU ini juga harus bersama-sama nih. Kita punya semacam sistemnya dulu. Mungkin bank informasinya yang semua orang nanti bisa contribute ke situ. Gitu kan. Nah, nanti dari situ kemudian kita inventarisir apa saja sih kalau misalnya kita mau belajar soal pembentukan kelembagaan itu nanti ada itemnya tersendiri. Kalau kita misalnya mau belajar soal pemeliharaan itu nanti tentunya ada item sendiri. Karena di luar apa yang sudah kita tetapkan atau kita tulis di dalam pos ya atau kemudian kayak semacam juknis itu ada hal-hal yang mungkin menjadi cerita atau menjadi tadi yang saya sampaikan ada semacam tacit knowledge yang kita semua nggak tahu gitu loh. Kecuali mungkin orang yang memang di lapangan ya. Ini saya rasa juga menjadi pembelajaran yang penting yang ini eman-eman bahasanya ya. Sayang kalau tidak didokumentasikan. Gitu ya. Betul gitu. Oke, jadi yang penting adalah sebetulnya itu ya untuk bisa kita menghasilkan sesuatu itu penting, tapi yang tidak kalah penting adalah mendokumentasikan agar ini menjadi legasi yang baik untuk kita semua. Tapi Teh Iroh, Pak Rifki, saya masih bingung nih, siapa sih yang sebenarnya berperan penting dalam knowledge management ini? Tokoh-tokohnya tuh siapa aja? Apakah masyarakatnya justru ataukah kita gitu sebagai pelaku program? Kita gitu ini kan sopir angkot. Iya, kita sebagai sopir dan kemet gitu. Saya rasa semuanya punya peran ya, Mbak Fani ya. Kita semua tentunya kan tidak dalam kapasitas untuk tahu terhadap semua hal gitu kan. Yang saya tahu tentunya berbeda dengan yang Teh Iroh, Teh Fani tahu gitu kan. Tapi tentunya ini kita sama-sama berniat untuk kemudian kita cobalah tuangkan dalam tulisan atau kemudian bentuk apapun itu yang nantinya bisa menjadi pembelajaran. Masyarakat mungkin akan banyak sekali cerita soal proses-proses yang selama ini terjadi di lapangan gitu kan. Terus kemudian Pemda juga mungkin akan cerita nanti soal gimana sih tantangannya, perannya mereka untuk terkait ya macam-macam lah terkait dengan proses-proses pembebasan lahan, terus kemudian proses mediasi dengan masyarakat gitu kan. Pemerintah pusat juga akan cerita mungkin kaitannya dengan penganggaran, pengalokasian macam-macam. Teman-teman konsultan, teman-teman pendamping juga
tentunya akan punya ceritanya sendiri untuk di sini. Sip, Iya, Pak. iya. Ya jadi Iya. kelihatan banget misalnya pemerintah pusat nanti akan punya kebijakan, terus pemerintah daerah dia tentang penganggaran. Jadi ini lebih ke sharing gitu ya. Iya, Ada sharing, harus semuanya sharing knowledge juga gitu kan. jadi orang ketika orang masyarakat bercerita lebih ke tadi implementasi ya Bang, Iya. partisipasi. Terus kalau Pak Pemda dia sharing juga, nanti Pemda yang lain geng kotaku misalnya tadi udah jelas ya Pak Rifki menjelaskan bahwa kenapa kita ada knowledge management, karena semua pihak bisa sharing gitu, karena pusat punya cerita sendiri, daerah cerita sendiri, bahkan masyarakat juga punya sendiri, pendamping juga kayaknya. Betul. Nah, itu Iya. semuanya punya peran ya untuk di sini ya. Jadi ini nggak akan ada artinya ketika kemudian ditulis dengan point of view atau POV ya bahasanya ya, mungkin dari pelaku-pelaku yang ada di tingkat pusat saja. Ini tentunya kan kita cuma bisa melihat helikopter view saja ya dari Iya, atas betul. gitu kan. Tapi Iya. kita nggak tahu nih sebetulnya pembelajaran apa yang sudah terjadi di lapangan, terus kemudian gimana sih selama ini sudah berproses di lapangan yang sedemikian luar biasa sampai nanti akhirnya bisa untuk dokumentasi dan pembelajaran. Iya. Oke, ini poin penting nih buat geng kotaku nih dari Mas Rifki ini. Kalau dari pusat nanti kayak kita dari helikopter. Artinya teman-teman lapangan nih ya, geng kotaku yang sedang nonton nih berjuta-juta nih, tolong ditulis, dibikin dokumentasi, di-share dan juga diusulin siapa yang mau jadi narasumber atau ngobrol di sini. Ini kita lagi sharing nih, Babang Mas Rifki ini lagi cerita kenapa di program kotaku knowledge management sebagai bagian dari keberlanjutan. Ya, kan. Karena tadi ada sesuatu yang harus ditinggalkan dan bisa dipelajari, misalnya oleh program lain dan atau misalnya oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk belajar, biar tidak mulai dari baru gitu ya Bang. Betul. Tantangannya apa sih Bang sebenarnya Ya, untuk kendalanya. kendala kotaku ini besar banget, tadi Babang bercerita di lapangan udah kegiatan hasil baik dan lain-lain, untuk mengelola pengetahuan yang begitu banyak dan berserakan di 33 provinsi, 269 kota kabupaten, 11.06 kelurahan desa, hafal saya ya. Luar Itu biasa, gimana? Pak. Luar Gimana biasa. caranya mau manage? 11.067. Oh, nomornya salah. ampun salah. Udah Oke. sombong jadi salah. Gimana Bang caranya? Hal yang cukup challenging ini ya mungkin ya, kita banyak sekali tadi kegiatan-kegiatan, mungkin pengalaman yang bisa di-sharing, tapi proses mendokumentasikannya ini memang luar biasa, karena ya mungkin kita terbiasa bekerja. Proses mendokumentasikannya. Proses mendokumentasikannya ini sedikit Betul. saya highlight karena saya, Tahiro, Tefani, mungkin kita terbiasa bekerja gitu kan, Ya. tapi giliran untuk kemudian kita menulis, terus kemudian mengidentifikasi apa sih sebetulnya hal-hal baik ini, kita kesulitan. Padahal ini adalah pekerjaan kita sehari-hari. Iya. Nah, ini menjadi tantangan bagi setiap pelaku yang ada di setiap levelnya ya, untuk kemudian coba refleksi terlebih dahulu gitu kan. Apa sih yang kemudian hal menarik apa yang sebetulnya tidak ada ya di dalam petunjuk teknis kita, tidak ada di dalam aturan-aturan kita, tapi yang bisa punya semacam value yang ini nanti ketika kemudian kita dokumentasikan atau kita tulis, ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, tantangannya itu mungkin kita semua sebagai pelaku itu kan nggak kesulitan ketika bekerja gitu kan, tapi ketika untuk menulis ini hal yang lain, gitu menuangkan. ya. Ini menulis salah satu media saja ya, tapi sebetulnya bisa macam-macam, misalnya untuk menceritakan, untuk kemudian mendokumentasikan, misalnya membuat video atau apa, ini tentunya butuh proses yang ini cukup menjadi tantangan. Dan jangan lupa yang disebut dengan dengan knowledge management ini kan, kalau saya baca ya, saya juga masih belajar ini bukan hanya cuman kita mendokumentasikan, tapi apa yang kemudian kita bisa sharing, atau kemudian apa yang bisa menjadi pembelajaran gitu loh. Dan ini sebenarnya bukan dokumen yang mati ya, jadi ini living dokumen gitu kan, bukan kemudian kata benda juga, jadi ini harus terus kita kontribusikan agar menjadi hal yang bisa terus bermanfaat. Berarti ini legacy juga ya Pak? Iya, sebenarnya legacy dari program kotak. Iya, bicara legacy kan yang tadi saya sampaikan ya, banyak sebetulnya apa yang sudah kita bangun, aset sosial, terus fisiknya juga gitu kan. Kita total BDI aja sampai dengan akhir tahun 2021 itu ada sekitar 4, sekian T yang sudah dicairkan gitu kan. Jumlah menerima manfaat mungkin kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi sama teman-teman SIM, ini sekitar 13 juta jiwa gitu. Iya. Nah, ini belum ketika kemudian kita coba rinci di dalam pekerjaan fisik tersebut sebetulnya jalan yang terbangun, drainase, terus kemudian aset infrastruktur yang lain gitu kan. Itu kita bicara dokumentasi fisik ya. Tapi kalau untuk legasi saya rasa
harus lebih dari itu gitu loh. Oke, Pak. Apa yang kemudian kita lakukan di sini sebetulnya adalah mendokumentasikan legasi. Yap. Ini bahasanya. Jadi legasi ini bukan hanya yang kemudian sudah jadi terus kemudian tinggal dilanjutkan merawatnya, tapi pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama menjalankan program ini itu menjadi penting. Iya, iya. Itu. Iya, betul. Menurut Babang, bisa mungkin Babang punya pengalaman menarik bagaimana dokumentasi atau pengalaman lapangan yang di-sharing di tempat lain, bukan di internal, misalnya bisa jadi di direktorat lain atau misalnya di kementerian lain, itu kan kita lagi sharing knowledge dengan pihak lain lah ya, nggak di internal. Ada nggak Bang yang ada nggak yang didukung oleh kita oleh program Kotaku gitu kan? Nah, misalnya gimana nih? Misalnya kita punya dokumentasi video gitu atau bahan paparan atau apapun, terus mungkin Babang bisa jadi narasumber untuk sharing knowledge di tempat lain gitu berkaitan dengan program Kotaku. Pernah dilakukan nggak hal-hal seperti itu? Iya pernah. Kalau untuk dalam posisi saya terutama ini ya kaitannya dengan proses-proses administrasi kontrak gitu ya, itu pasti ada beberapa yang mungkin ingin menduplikasi atau kemudian ingin ikut memakai pola yang sama. Itu saya juga pernah beberapa kali sharing di beberapa diskusi dan rapat ya. Tapi kalau untuk bicara pemrograman sebetulnya sudah sangat banyak ya. Kotaku ini kan lumayan karena sebetulnya ini adalah program-program yang sebetulnya ini adalah program yang berevolusi ya dari dulunya P2KP, PNPM sampai dengan saat ini. Saya rasa kaitannya dengan pengelolaan kelembagaan masyarakat, ini Kotaku menjadi program yang cukup luar biasa untuk kemudian bisa ditiru atau diduplikasi. Nah, ini kita juga sudah sempat beberapa kali cerita ya. Mungkin forumnya juga saya agak lupa, tapi yang jelas kita cerita gimana sih masyarakat sebetulnya nggak hanya sekedar menjadi objek pembangunan. Nah, jadi dan kalau yang mungkin ini ya teman-teman kan familiar juga ya dengan yang namanya padat karya gitu kan. Kalau padat karya itu kan sebetulnya masyarakat kemudian diberikan insentif, nah terus kemudian bekerja gitu kan. Nah, sebetulnya apa yang kita lakukan di dalam program Kotaku ini sudah jauh melebihi itu gitu kan. Masyarakat nggak cuma hanya sekedar bekerja terus kemudian mendapatkan upah atau bayaran gitu kan, tapi masyarakat ini sudah punya peranan yang signifikan mulai sejak perencanaan, mulai sejak identifikasi kebutuhan penanganan, dalam proses pembangunannya juga mereka terlibat gitu kan. Baru kemudian mereka akan melibatkan masyarakat lain yang nantinya akan bekerja dan mendapatkan upah. Saya rasa ini pembelajaran yang lebih advance ya daripada sekedar padat karya gitu kan. Pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur berbasis masyarakat ini luar biasa. Ada nilai-nilai pendidikan masyarakat yang kemudian mungkin tidak didapatkan di program atau di pekerjaan yang lain. Saya rasa itu yang cukup luar biasa sih. Ya, dan itu bisa didapat gitu ya. Bisa didapat tadi informasi kalau misalnya Mbak Fani nih, misalnya anggap aja Mbak Fani itu orang luar yang mau belajar tentang tadi yang Babang sebutkan, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana program ini meng-create gitu. Masyarakat bukan hanya sekedar menerima upah, tapi dia berpartisipasi, punya nilai tambah lainnya. Itu bisa belajar melalui ini ya Bang, web gitu ya, bisa. Mereka tuh bisa cari gitu yang Babang informasi itu, di-download, dibaca gitu, ditonton gitu ya Bang. Iya. Kalau dokumentasinya saya rasa banyak ya, tapi memang ya itu tadi proses-proses dalam melembagakan masyarakat ini kan masih belum banyak. Termasuk di web kita ini untuk juga ya, tantangannya juga untuk itu tantangan kita juga gitu kan. Proses-proses seperti itu. Nah, ini kalau untuk misalnya katakanlah juknis pembentukan BKN itu ada. Gitu kan. Tapi proses-proses di dalamnya di mana masyarakat, sekarang kan kita bicara soal masyarakat urban ya, karena kan ini Kotaku gitu loh. Tentunya mereka punya semacam kultur yang berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan gitu kan. Mulai dari kesibukannya, kulturnya juga berbeda, terus kemudian mungkin ego sosialnya juga berbeda gitu kan. Tapi gimana melalui program Kotaku mereka tetap bisa meluangkan waktu gitu. Nggak mudah loh menjadi bagian dari badan keswadayaan masyarakat atau BKM itu kan. Itu bukan soal memang mereka hanya meluangkan waktu saja, tapi harus dedicated gitu kan. Mereka harus kemudian intens di lembaga tersebut, mewakili masyarakat, menjadi representasi dari apa yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan penanganan kawasan, pengurangan kumuh, dan kemudian merumuskan perencanaan-perencanaan yang nantinya akan dikerjakan bersama. Itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, itu saya rasa perlu juga untuk kemudian didokumentasikan ya.
Berarti program Kotaku ini pembelajarannya banyak ya Pak Rifki, komitmen masyarakat, transparansi dari program ini sendiri, begitu ya geng. Nah tapi Pak, banyak masyarakat itu kan belum aware ya, mereka cuma menunggu istilahnya, oh bantuan aja, ada perbaikan di sini, tapi gimana cara menyadarkan mereka untuk keberlanjutan itu sendiri Pak? Jadi untuk kayak menjaga, memelihara, seperti itu kan knowledge management ini bagian dari keberlanjutan Pak. Iya, iya betul Mbak Fani ya. Jadi sebetulnya proses-proses kita dalam mendokumentasikan seperti ini kan sebenarnya dalam ranah untuk agar program ini bisa sustain juga. Iya. Jadi bukan sekedar kemudian kita selesai clear cut gitu kan, selesai program, selesai perdana bubar jalan. Kita sekali lagi ya, ini Kotaku ini bukan program yang kita run. Jadi kita kita kerjakan, kita intervensi terus kemudian kita tinggalkan. Iya. Nah, salah satu upaya kita ya ini sebetulnya kita mendokumentasikan apa yang sudah pernah menjadi pembelajaran yang baik ini, kemudian ketika ditulis minimal orang sudah ada referensinya. Iya, Jadi ketika kemudian ingin melanjutkan atau seperti apa gitu kan, ini tinggal merujuk ke situ. Iya. Gitu. Nah, bicara soal pemeliharaan itu mungkin cakupan yang lebih luas lagi ya, bahwa fisik-fisik yang sudah terbangun ini juga wajib dipelihara. Nah, ini tentunya nanti tergantung juga nih dari komitmen Pemda, terus kemudian dari masyarakat itu sendiri gitu kan. Apa yang sudah dibangun ya harus dijaga hingga seperti itu gitu kan. Untuk infrastruktur yang sifatnya skala kawasan atau skala kota ini tentunya nanti Pemda punya peranan yang lebih ya. Tapi untuk infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat langsung yang skala lingkungan tentunya masyarakat yang lebih punya peran untuk menjaga dan memelihara agar tetap terus baik. Ya, ini menarik. Nanti kita akan ada tadi Babang kasih clue untuk pemeliharaan nanti masyarakat yang lebih luas dan peran Pemda. Nanti kita akan bahas juga ya untuk masyarakat karena tema kita selanjutnya. Ya, karena kita sekarang lagi ngobrolin dalam kerangka knowledge management, pengelolaan pengetahuan atau dampak Indonesianya gitu sebagai bagian dari keberlanjutan, banyak makna terkandung di dalamnya. Nggak boleh hit and run. Selesai udah dadah bye-bye gitu ya. Dan bagi geng Kotaku yang ingin tahu tentang program Kotaku apa saja, di mana saja, tadi yang Babang sebutkan, Mas Fahru Rifki sebutkan beberapa hal, geng Kotaku bisa lihat di kotaku.pu.go.id. Satu. Berikutnya bisa lihat di Instagram Instagram nasional. Nah, terus kita Kotaku.nasional. juga Kotaku.nasional hafal banget. Udah viewernya udah bisa straight up. Udah 15.000 lebih ya, tolong ya di follow juga. Lalu ini Ngangkot ini kita tayang di Ngangkot Kotaku dan ada di YouTube Kotaku Nasional gitu ya Bang. Ini menarik sebenarnya Bang, tapi nanti kalau Babang selesai hal ini nggak ngangkot lagi sama kita. Tapi Babang harus ngangkot lagi Bang. Tadi ngomongin tentang proses knowledge management itu tadi Babang menyebutin pemetaan, berarti kan banyak gitu ya, dari tacit-tacit knowledge, dari pengetahuan yang belum tereksplor lah gitu, banyak, lalu di capture, tadi ditulis, salah satunya di-sharingkan di sini, di web dan lain-lain gitu. Terus tadi disimpan ya, Babang nyebutin data itu disimpan. Terus ini tantangan satu lagi Bang, pengguna use-nya. Menurut Babang ini untuk supaya digunakan atau penggunaan dari sharing dari pengetahuan yang sudah terkumpul ini, mungkin gimana caranya ya Bang buat Pemda kita aja dulu kali ya, Pemda kita dulu yang gunain, BKM atau teman-teman dampingilah kalau kami kita selain sopir angkot pendamping juga ya gitu. Nah gimana Bang ini supaya digunakan dan ya tadi Babang nyebutnya replikasi ya mungkin sebagai motivasi untuk melakukan kegiatan yang sama di lokasi masing-masing, gimana Bang? Ya agar digunakan yang pertama mereka harus kontribut juga di situ gitu loh. Jadi mereka menjadi bukan hanya yang sebagai user pasif tapi sebagai yang ikut menulis juga. Nah setelah itu mungkin untuk yang halayak yang lebih umum penting juga ya untuk kemudian kita menginformasikan bahwa Kotaku itu di dalam web. Nanti kan kalau kemarin mungkin kita sibuk sekali ya. Sebetulnya yang sedikit agak miss adalah knowledge management ini harusnya bukan hanya di akhir program dari gitu. awal, Dari awal betul. gitu kan. Nah web kita ini nanti bukan hanya sekedar sebagai tempat penyimpanan informasi dan data gitu kan, tapi ini sebagai tempat sharing juga sebetulnya, tempat sharing, tempat masyarakat, Pemda dan kita yang ada di pusat juga ini bisa berkontribusi melalui tulisan-tulisan dan pembelajaran yang ini bisa dipakai dimanapun. Nah
itu penting untuk kemudian di deliver ya, dalam artian semua orang harus tahu ini bahwa di dalam web kita tuh ada pembelajaran seperti ini. Nah itu sih harus tersosialisasi dengan baik, dan intinya itu ya, kalau mau dipakai kan orang harus aware dulu dong bahwa ini seperti apa. Betul. Nah kemudian mungkin ini masukan juga untuk teman-teman di pusat ya, direktorinya juga harus jelas gitu. Ketika kita mau belajar soal soal kelembagaan masyarakat ada dibuat direktori khusus. Terus kemudian ketika kita mau belajar soal soal pemeliharaan tadi, pemanfaatan klik di mana gitu ya, di situ ada foto, gitu. Ada kemudian cerita-cerita, terus kemudian ada pembelajaran yang didapat gitu kan dari situ. Nah, tapi yang paling penting itu tadi, agar masyarakat aware juga ini harus kemudian dikasih tahu. Kita punya ini loh, gitu dikasih tahu, dan mereka juga bisa berperan aktif untuk contribute gitu loh di dalam wadah yang sudah kita siapkan sama-sama ini. Baik, jadi kita harus memberikan informasi kepada para pihak nih, kalau mau belajar kita punya ini, kayak di warung rumah makan gitu. Kalau Anda mau makan di sini, kami punya menu ini, tapi harus mudah ya ngeceknya gitu. Kayak supaya kasih tahu juga menunya apa saja nih. Ya, ngeklik. Kalau pengen tahu tentang pemeliharaan, dia langsung klik ke sini, terus dia kelihatan ada YouTube-nya, ada video, ada dan lain-lain gitu ya. Ini kayaknya Bapak nih, kita udah di penghujung. Mungkin Bapak mau ngasih sesuatu closing statement. Sebelum Babang, bagi 3 penanya, pemberi gagasan, pemberi ide, kita akan kasih hadiah. Berupa kaos yang Bapak nih pakai, dengan saya pakai, nanti Babang juga dikasih di akhir. Karena kaos, tumbler juga nanti kita bagi 3 penanya ya. Jadi tanya di sini sama ngasih ide tema, ngasih ide narasumber gitu ya. Kenapa misalnya saya pengen wali kota saya diundang, ngobrol sama Pak Rifki gitu di Jakarta, atau Pak Rifki tolong ke Papua ujung sana ngobrol sama wali kota saya, tapi alasannya kenapa, apa yang mau di-share, apa pembelajaran mau dibagi gitu kan. Itu poinnya adalah sharingnya, pembelajarannya mau dibagi gitu ya. Sebagai knowledge management tadi ya Teh. Ya, sebagai knowledge management, karena ini bagian wadah dari knowledge management dan wadah curhat juga. Tapi curhat yang positif, curcolnya positif gitu ya Bang. Oke, Bang, ada statement terakhir itu mungkin untuk teman-teman geng kotaku nih, boleh sebagai narasumber, boleh sebagai PIU, boleh sebagai apapun silakan. Mungkin sedikit ya terkait dengan tadi yang sudah kita bahas tadi. Knowledge management, terus kemudian sebetulnya mungkin ini hal yang baru juga ya buat kita semua lah gitu kan. Kita kepengen punya semacam wadah yang itu menjadi sarana pembelajaran bersama. Tapi yang paling penting adalah kenapa kok kita ngotot banget ya harus kemudian ini ada atau terjadi ya, karena sebetulnya sayang ya yang sudah kita bangun selama ini sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 ini betul-betul sudah menjadi legasi yang membanggakan. Jadi ini harusnya kemudian kita juga secara sadar kita mendokumentasikan dan menulis ini semua gitu loh. Ini bukan untuk diri kita sendiri atau secara program ya, tapi untuk halayak umum juga ya, agar nanti ini bisa menjadi hal yang bermanfaat, terus sustain dan menjadi refleksi kita, bahan evaluasi juga untuk program-program kedepannya. Mungkin itu Teteh. Oke. Ini untuk refleksi, sustain dan evaluasi buat program ke depan gitu ya. Bapak ini mungkin kita bisa tutup. Silakan tutup dulu. Bapak bisa lihat ke sana. Sebelum tutup ada ini dulu. Oke, seperti biasa Bang. Setiap orang yang ngangkot, kita itu baik ya, dikasih minum, tapi Bapak nggak sempat terlalu semangat ini. Bapak nggak sempat minum. Ini setiap yang naik angkot kita kasih semacam prasasti atau plakat. Ini terima kasih sudah ngangkot bersama kami gitu ya. Kirain bentuk angkot ini ya. Iya, dalamnya Bang ada angkot gitu ya. Dan satu lagi dan ini Babang supaya kelihatan, nanti minta tolong ya Babang sekali-sekali dipakai nanti sambil jalan-jalan. Iya. Keren banget ini. Nah ini lihat nih ya teman-teman, lihat nih YouTube tentang kotaku ngangkot. Teman-teman juga bisa dapat hadiahnya loh. Bisa. Tapi tadi ya caranya kasih pertanyaan, komen, like, share juga, sama kasih ide-ide untuk tema dan narasumber. Jangan lupa ya, geng. Iya. Oke, kita tutup mungkin. Bapak nih ditutup aja kita. Ya oke. Teman-teman ini menyenangkan ya, pagi ini kita punya kedatangan tamu angkot yang luar biasa. Kalau nggak ditutup nanti kebanyakan, nanti kita ada part 2, part 3, part 4.
Terima kasih buat partisipasinya. Jangan lupa like dan Share, komen, subscribe, jangan lupa ya, geng. ya. Dan kita semua adalah orang-orang yang senang untuk menimba ilmu. Kita adalah Berbagi. semua orang yang sharing juga. Dan kalau teman-teman semua peduli, maka tonton Ngangkot. Terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Mbak Rifki. Ya, Terima kasih terima Bapak. kasih.